Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Saya baru sempat bikin video setelah mungkin hampir 1 bulan ya, karena memang kesibukan yang luar biasa dan juga ada urusan lain dan lain sebagainya. Ya, jadi kali ini saya akan membahas mengenai GERD anxiety psikosomatik, dan saya akan membahas kenapa arah aktif ini bisa menyembuhkan total GERD anxiety psikosomatik ya. Jadi saya jelaskan sedikit aja singkat ya. GERD itu ya teman-teman pun mungkin tahu ya. GERD itu asam lambung yang naik sampai ke mulut ya, biasanya mulut asam atau pahit, tenggorokan menganjal, tenggorokan nyeri kadang-kadang, dada panas tembus ke punggung, jantung berdebar, itu adalah keluhan atau gejala-gejala dari penyakit GERD. Kalau asam lambung mah itu biasanya hanya terjadi nyerinya itu di sekitar ulu hati, tapi kadang-kadang pun akan tembus ke punggung ya. Jadi mungkin video saya akan ke depannya itu akan lebih berbentuk seperti edukasi ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ketenangan kepada teman-teman secara pikiran, tapi lebih mengedukasi bagaimana supaya teman-teman lebih memahami mengenai kesehatan itu seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang penderita GERD anxiety psikosomatik gak perlu khawatir, karena pada dasarnya itu bisa sembuh total. Karena saya pribadi pernah mengalami, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kambuh, tidak pernah kambuh ya, mungkin kambuh ya sedikit lah istilahnya, tapi tidak pernah sampai parah, sampai opname atau sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu tidak pernah. Paling hanya ya sedikit-sedikit aja. Nah, jadi kuncinya itu adalah pada dasarnya disiplin menjalankan 3P, dan kalau saya pribadi sampai sekarang masih konsumsi rutin ARA aktif ya, karena itu untuk mencegah ya. Jadi saya jelaskan kenapa ARA aktif bisa menyembuhkan penyakit gangguan pencernaan seperti asam lambung, MAH, GERD, anxiety, dan psikosomatik ya. Jadi ARA aktif itu sifatnya menyerap gas-gas ya, mengikat ya, menyerap gas, kelebihan asam lambung, racun-racun di dalam tubuh, lemak-lemak, kelebihan gula darah itu akan diikat, diserap, dan juga akan dibuang melalui BAB. Dan apabila ada terjadi peradangan atau luka baik di saluran kerongkongan, esofagus, lambung, usus, itu pun akan dikeringkan ya, akan dilumasi oleh ARA aktif, dan itu akan bisa sembuh. Bahkan yang berak darah atau muntah darah ya, ada pendarahan di pencernaan, itu bisa sembuh total menggunakan ARA aktif. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman yang penyakit GERD itu akan menimbulkan sensasi atau kecemasan ya, pada saat sesak, pada saat dadanya nyeri timbul cemas ya, psikosomatik, trauma, takut kembali lagi seperti dulu. Nah, jadi dengan redanya gangguan-gangguan pencernaan itu dengan konsumsi ARA aktif ya, biasanya cemas dan psikosomatiknya pun ikut akan mereda, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, minum aja rutin ARA aktif, insya Allah cemas dan gelisahnya pun bisa hilang. Nah, tapi ada kondisi-kondisi ya, teman-teman yang cemas dan psikosomatiknya itu atau anxiety-nya itu lebih dominan dibanding gangguan pencernaannya. Nah, itu solusinya adalah teman-teman bisa bantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat tinggi ya, selain ARA aktif ya. Itu bisa dibantu dengan buah mangga dan juga buah jeruk. Tentunya yang manis, karena teman-teman punya sakit lambung. Bisa konsumsi yang manis karena mengandung asam folat, itu vitamin otak ya. Jadi membantu meredakan depresi, meredakan stres, meredakan kecemasan, dan bisa juga pada dasarnya semua sayuran hijau, daun bayam, kangkung, sawi, brokoli, dan lain sebagainya, itu semua juga mengandung asam folat tinggi. Teman-teman bisa konsumsi direbus atau di jus ya, misalkan direbus jangan terlalu lembek, karena kalau makin lembek vitaminnya makin hilang. Nah, kalau teman-teman merasa berat cemas dan psikosomatiknya, kalau saya anjurkan teman-teman datangi psikolog ya. Jadi kalau psikolog itu biasanya teman-teman akan ada sesi curhat yang cerita apa yang terjadi di kehidupan teman-teman, dan psikolog akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau psikolog itu biasanya tidak akan memberikan obat penenang, tapi biasanya hanya memberikan solusi dalam hal kehidupan aja. Nah, jadi kalau saya tidak menyalahkan obat penenang ya yang diberikan psikiater ya, tapi biasanya ini pengalaman teman-teman juga ya, karena saya belum pernah mengkonsumsi obat-obat antidepresan atau dan lain sebagainya. Biasanya itu kalau sudah mengkonsumsi obat penenang itu sulit untuk lepas. Makanya saya anjurkan lebih alamiah saja ya. Jadi kalau teman-teman merasakan anxiety dan psikosomatik yang lebih berat, saya anjurkan itu bisa selain jeruk dan mangga
dan buah-buahan tadi, minyak zaitun juga bisa ditambahkan. Teman-teman bisa minum minyak zaitun 2 sendok teh per hari setiap habis makan, dan juga arang aktif ya. Jadi minum rutin arang aktif sehari 2-3 kali, perbanyak makan mangga dan jeruk, dan juga ditambah minyak zaitun ya. Untuk resep yang lainnya teman-teman kalau misalkan juga mau order arang aktif bisa WA ke saya aja ya seperti biasa 0812 2026 9210. Nah, jadi dengan konsisten ya mengkonsumsi arang aktif, minum minyak zaitun, perbanyak makan mangga dan juga jeruk, ya mudah-mudahan bisa sembuh total 100%. Karena jangan takut ya, pada dasarnya gangguan kecemasan, anxiety dan psikosomatik itu pada dasarnya gangguan kejiwaan yang ringan ya. Bukan bukan orang gila ya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa penyakit anxiety psikosomatik itu orang gila seperti orang-orang yang di pinggir jalan nggak pakai baju ya, nggak pakai baju, makan di tempat sampah. Bukan seperti itu disebutnya skizofrenia. Jadi kalau teman-teman lihat di jalan misalkan ada orang gila, kalau orang zaman dulu bilangnya orang gila, sekarang sudah tidak boleh. Kalau sekarang disebutnya ODGJ ya. ODGJ yang berat itu adalah bagi teman-teman yang melihat orang yang nggak pernah mandi, terus makan di sampah, nggak pakai baju. Nah, itu disebut skizofrenia. Nah, itu teman-teman bukan seperti itu. Itu teman-teman itu mengalami kecemasan berlebihan atau anxiety dan psikosomatik, teman-teman. Itu gangguan kejiwaan ringan, ada yang disebabkan karena gangguan kesehatan awalnya karena GERD atau asam lambung, ada yang memang akibat dari anxiety psikosomatiknya akhirnya lambungnya terganggu ya. Jadi makanya disebut dengan lingkaran setan. Jadi ada yang awalnya memang karena karena gangguan pencernaan, gangguan asam lambung, menimbulkan kecemasan dan psikosomatik. Ada yang memang awalnya sebelum kena penyakit lambung sudah stres duluan, udah cemas duluan ya. Jadi tapi nggak perlu khawatir, maupun itu dari anxiety duluan maupun dari gangguan pencernaan duluan, ikuti saja ya panduan saya. Konsumsi arang aktif bisa juga dibantu dengan jeruk dan mangga manis. Kalau misalkan yang agak ringan, yang agak berat bisa dibantu dengan minyak zaitun. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan saya. Gak perlu khawatir ya, kayak keluhan seperti sesak nafas, jantung berdebar-debar, kelengan pusing, ada yang pusing di dahi, di migrain, pusing kepala sebelah, pusing kepala belakang, ya leher, kaku, kesemutan, kadang kesemutan sampai kepala, itu umum dialami penderita GERD anxiety psikosomatik. Teman-teman nggak perlu pikir-pikir, jangan-jangan saya sakit kanker otak, saya sakit jantung, nggak usah terlalu berpikir berlebihan, asalkan teman-teman sudah yakin bahwa pola makannya itu sudah baik, teman-teman ya. Kalau memang teman-teman misalkan masih makan daging merah setiap hari, makan makanan gorengan setiap hari, makan bersantan, tentunya ya bisa jadi betul-betul kena jantung karena kan mengandung lemak tinggi ya. Jadi teman-teman kalau udah jaga pola makan, nggak makan yang lemak-lemak, nggak usah takut karena jantung, nggak usah takut kena penyakit stroke ya, karena memang makanan yang berlemak tinggi ya seperti saya sering jelaskan, itulah sumber-sumber berbagai macam penyakit ya. Tentunya disebut dengan lemak jahat atau lemak jenuh, atau juga dengan LDL atau disebut dengan low density lipoprotein. Teman-teman hindari dari itu, perbanyak makanan yang mengandung HDL ya, lemak-lemak yang baik seperti alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan yang tidak digoreng ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi di penjelasan saya berikutnya. Oke, selamat siang.